Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang English Premier League. Jika di konten kemarin saya memberikan ulasan tentang jadwal berat dari Manchester United, maka di konten hari ini saya ingin memberikan analisa dan juga tentunya review dari jadwal 3 tim lainnya yang untuk sementara berada di top 4 zone dari English Premier League, yakni Liverpool, Manchester City, dan juga Chelsea. Di atas kertas, selain Manchester United yang punya jadwal yang berat, saya pikir klub kedua yang punya jadwal yang berat adalah Liverpool. Kedua tim tersebut akan saling berhadapan di Premier League. Dan juga seperti MU akan berhadapan dengan Atalanta di Champions League, maka Liverpool juga akan berhadapan dengan tim kuat di Champions League, yaitu Atletico Madrid. Sedangkan bagi City dan juga Chelsea, saya pikir lawan-lawan yang mereka akan hadapin di atas kertas seharusnya bisa mereka kalahkan. Walaupun juga ada beberapa tim kuda hitam yang akan mereka hadapin, seperti Chelsea akan berhadapan dengan Brentford, yang kita tahu di awal musim ini memberikan kejutan ya. Untuk sementara mereka baru kalah 1 kali, yaitu lawan Brighton, luar biasa juga. Di pertandingan pertama mereka bisa mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0, clean sheet, walaupun di pertandingan tersebut Arsenal juga mendapatkan banyak peluang. Dan juga lawan Liverpool mereka bisa menahan Liverpool dengan skor 3-3. Artinya tim ini juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Jadi saya pikir Chelsea juga perlu mewaspadai tim seperti Brentford. Kemudian kita tahu bahwa Chelsea akan juga berhadapan dengan Malmo di Liga Champions. Memang di atas kertas Malmo ini bukanlah tim yang kuat, tapi kita tahu bahwa di Liga Champions musim ini ada beberapa tim juga yang dinilai tidak kuat justru bisa memberikan kejutan. Salah satunya kita tahu adalah Sheriff yang mengalahkan Real Madrid di kandang Real Madrid. Kemudian Villarreal yang hampir saja menahan Manchester United di kandang Manchester United. Jadi tidak ada pertandingan yang mudah untuk dimenangkan, tapi kalau kita melihat dari jadwal, maka jadwal tim-tim yang berada di papan atas English Premier League untuk sementara ini yang berada di dalam top 4 zone, yang paling berat adalah MU, kedua yang paling berat adalah Liverpool, ketiga adalah Manchester City. City juga akan berhadapan dengan West Ham United ya, jangan lupa di kandang West Ham, dan keempat adalah Chelsea. Artinya secara berurutan Chelsea yang jadwalnya di atas kertas itu jauh lebih ringan daripada tim-tim lainnya. Tapi ada satu masalah di Chelsea, yaitu kesulitan bagi Thomas Tuchel untuk melakukan rotasi di line up. Karena Tuchel melakukan rotasi itu ketika ada pemain yang memang tidak fit atau tidak bisa bermain karena larangan bermain. Dia lebih sering menurunkan pemain yang sama di posisi defense karena dia sudah menemukan pemain-pemain yang memang tangguh di defense, yang awalnya menjadi masalah di Chelsea. Sejak Tuchel masuk, dia membuat Chelsea menjadi tim yang solid di defense. Kemudian di sektor wingback, pemain seperti Alonso, Reece James atau Cesar Azpilicueta yang lebih sering menempati posisi tersebut. Di depan sekarang dengan masuknya Lukaku yang akan selalu bermain sebagai ujung tombak, kecuali di belakangnya yang akan sering dilakukan rotasi antara Havertz atau juga Werner dengan Mason Mount. Tapi jika Mount fit, maka tentu Mount yang akan mengisi posisi tersebut. Jika Kante fit, maka Kante lah yang akan turun bersama Jorginho. Jadi Tuchel ini jarang melakukan rotasi, teman-teman. Beda dengan Pep Guardiola di Manchester City, sejak musim lalu dia selalu melakukan rotasi agar dia bisa tahu ya bagaimana progres dari para pemainnya, bagaimana para pemain itu bermain dalam setiap match, apakah itu di Premier League atau juga di Liga Champions. Memang resikonya juga ada. Kadang-kadang tentu ritme permainan dari Manchester City bisa berubah. Tapi sejauh ini kita perhatikan bahwa masalah City adalah hanya dalam urusan mencetak gol, karena memang mereka tidak punya striker murni. Beda dengan Chelsea yang sekarang sudah punya striker murni, tapi Lukaku juga sudah lama kan kita tahu teman-teman tidak mencetak gol. Dan bagi Liverpool, kita tahu tim ini tidak punya masalah dalam urusan mencetak gol. Tim yang produktif untuk saat ini, tapi mereka banyak kemasukan gol dibandingkan Chelsea dan juga Manchester City, karena gaya permainan Liverpool itu sedikit berbeda, teman-teman. Gaya permainan Liverpool itu mengandalkan 3 penyerang di depan yang akan terus menyerang dan mencoba untuk mencetak gol melalui pergerakan-pergerakan individu mereka dan juga pergerakan tanpa bola mereka, dan ditambah juga dengan 2 fullback yang selalu terlibat dalam proses serangan. Jadi tentu beresiko ketika ada tim yang bisa melakukan counter, sehingga Liverpool adalah tim yang cukup banyak kemasukan gol di awal musim ini. Memang secara urusan mencetak gol ini Liverpool tidak ada masalah, tapi jika
Klopp tidak bisa membenahi sektor pertahanan juga, tentu nantinya akan menjadi masalah di pertengahan musim ketika jadwal sudah lebih padat lagi. Dan salah satu kesulitan Liverpool kita tahu adalah untuk bisa menang lawan tim-tim besar. Di awal musim ini tentunya, karena lawan Chelsea saja, padahal Chelsea sudah bermain dengan 10 pemain, Liverpool tidak bisa menang. Lawan City, walaupun mereka sudah unggul, ternyata City bisa menyamakan kedudukan. Means there is a real problem in defense. Nah mari kita analisa nih jadwal dari semua tim ini ya teman-teman. Kita mulai dulu dari jadwal Liverpool, karena setelah MU saya pikir Liverpool punya jadwal yang berat. Yang kita tahu Liverpool akan berhadapan dengan Watford akhir pekan ini, ya memang di atas kertas ini adalah pertandingan yang mudah ya. Tapi kita tahu bahwa Liverpool juga kemungkinan tidak akan bisa menurunkan penjaga gawang mereka ya, Alisson dan juga Fabinho. Dan kita belum tahu apakah Thiago Alcantara juga bisa bermain. Jadi saya pikir akan beberapa rotasi yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Di atas kertas seharusnya Liverpool bisa menang. Kemudian lawan Atletico Madrid, ini pertandingan yang sangat sulit. Lawan Manchester United lebih sulit lagi, karena MU lawan klub-klub besar biasanya akan bermain berbeda, akan bermain lebih berani lagi untuk melakukan serangan, dan tentunya akan bermain mengandalkan counter attack yang mematikan. Setelah itu di Piala Liga lawan Preston North End seharusnya tidak ada masalah bagi Liverpool, but end of the month lawan Brighton and Hove Albion. Ini berat teman-teman, lawan Brighton and Hove Albion, karena Brighton di awal musim ini formnya lagi bagus. Jadi saya pikir Liverpool akan mengalami kesulitan di dua pertandingan mereka ya. Yang pertama yaitu lawan Manchester United, kedua lawan Brighton and Hove Albion, walaupun mereka bermain di kandang lawan Brighton and Hove Albion. Kemudian dari Manchester City. Nah, City ini kan adalah tim yang tidak banyak kemasukan gol, tapi kesulitan mereka adalah dalam urusan mencetak gol teman-teman. City kita tahu dalam dua pertandingan tidak bisa mencetak gol teman-teman. Lawan Tottenham Hotspur dan juga lawan Southampton di English Premier League, ditambah lawan Paris Saint-Germain di Champions League. Memang sulit bagi City untuk berhadapan dengan tim yang mengandalkan total defensive football, yang hanya mengandalkan counter attack, itu pun jika ada pemain City yang out of position. Lawan Tottenham terbukti seperti itu. Lawan Southampton, apalagi Southampton sama sekali tidak ingin menyerang, apalagi lawan PSG yang mengandalkan counter attack. Jadi masalah bagi Manchester City, saya perkirakan yang mereka akan hadapin dengan calon lawan mereka, yaitu kemungkinan adalah lawan Burnley akhir pekan ini teman-teman. Betul, on paper seharusnya this is an easy match for Manchester City. Tapi kan kita tahu akan ada banyak pemain yang absen bagi Manchester City. Ederson, Gabriel Jesus, Gundogan juga masih diragukan, Zinchenko juga belum tentu akan bermain. Jadi penting bagi para pemain yang berada di depan, apakah itu Grealish atau juga Foden, untuk bisa memaksimalkan peluang yang mereka peroleh. Walaupun banyak peluang bagi City dalam setiap match, tapi jika mereka tidak bisa convert, tentu mereka akan sulit untuk meraih kemenangan. Kemudian lawan Klub Brugge, saya pikir ini adalah pertandingan yang tidak akan mudah juga bagi City, karena Klub Brugge juga di kandang adalah tim yang kuat. Lawan Brighton and Hove Albion, justru saya pikir City akan bisa menang lawan Brighton and Hove, karena Brighton pada saat bermain di kandang sendiri justru akan bermain lebih menyerang lagi. Tentu City akan punya peluang untuk bisa mencetak gol melalui counter. Lawan West Ham memang di atas kertas bukanlah match yang mudah, tapi seharusnya ya dengan nanti sudah mulai kembalinya pemain-pemain inti dari City, mereka akan bisa mendapatkan poin, whether it's 1 point or 3 points. Tapi City biasanya sih kalau tim-tim papan tengah tuh biasanya menang ya, apalagi tim-tim papan tengah tersebut yang mengandalkan sepak bola menyerang seperti West Ham, di mana kita tahu West Ham juga menjadi salah satu tim yang produktif di awal musim ini. Total gol yang telah mereka cetak itu sama seperti Manchester City dan juga Manchester United, tapi defense mereka memang tidak setangguh gitu. Kemudian Chelsea, yang saya perhatikan lawan-lawan Chelsea ini ya di atas kertas nih sebetulnya lawan-lawan yang tidak kuat ya teman-teman, seperti Brentford, kemudian Malmo, kemudian Norwich, dan juga ada Southampton di Piala Liga, dan terakhir adalah Newcastle United. But Chelsea perlu waspada. Ya, Chelsea perlu waspada karena tim-tim yang akan mereka hadapin ini mengandalkan counter. Dan Chelsea itu sering termakan oleh counter attack. Itu yang menjadi masalah Chelsea. Kenapa? Karena pada saat para pemain Chelsea itu keluar menyerang untuk mencetak gol dan gagal memaksimalkan peluang, maka akan ada lebih banyak pemain yang terlibat, terutama pemain yang berada di lini pertahanan. Apakah itu Rudiger ataukah Christensen? Nah, di sanalah Chelsea perlu waspada ketika ada pemain dari tim lawan yang bisa memanfaatkan counter attack. Dan saya pikir lawan Brentford ini juga bukanlah lawan yang mudah. Bukan karena Brentford itu mengalahkan Arsenal ya, jauh lah level Arsenal dengan Chelsea. Tapi Brentford di kandang itu adalah tim yang liar, yang akan berani bermain menyerang dan juga mengandalkan counter cepat. Secara statistik, Brentford ini tidak banyak mendapatkan peluang, tapi mereka sering memaksimalkan peluang-peluang yang mereka peroleh.
Artinya Chelsea perlu waspada di lini pertahanan. Walaupun Chelsea sudah cukup banyak clean sheet, 4 kali dari 7 pertandingan awal musim ini. City memang lebih banyak lagi, tapi Chelsea perlu berhati-hati dan target dari Chelsea seharusnya adalah untuk mencetak gol lebih dulu. Karena Chelsea perlu memenangi pertandingan ini pada saat tim-tim lainnya, ya kita tahu juga seperti Manchester City, Liverpool tidak akan berhadapan dengan lawan yang kuat kecuali adalah Manchester United yang akan lawan Leicester, dan untuk sementara juga Chelsea berada di peringkat nomor 1, artinya hanya kemenangan yang akan membuat Chelsea bertengger atau berada di peringkat nomor 1. Jadi saya pikir Chelsea wajib menang lawan Brentford, walaupun itu tidak akan mudah teman-teman. Chelsea sebetulnya selalu mendapatkan banyak peluang teman-teman dari setiap game, tapi tidak semua peluang tersebut diperoleh oleh Lukaku yang merupakan target man mereka. Itu yang menjadi persoalan. Jadi jika ada yang menanyakan, kenapa Lukaku tidak lagi mencetak gol? Ya karena dia tidak banyak mendapatkan peluang. Justru yang mendapatkan peluang adalah pemain seperti Havertz dan juga Werner yang memang kita tahu conversion rate-nya tidak sebaik seperti Lukaku. Jadi Lukaku permainannya berbeda, tidak seperti di Inter. Dia lebih sering menunggu di depan, hanya sesekali turun ke tengah. Tapi dia lebih sering bergerak di Chelsea. Sehingga itu juga menyulitkan Lukaku untuk mendapatkan banyak peluang. Tapi ketika dia mendapatkan peluang, conversion rate Lukaku memang bagus. So we wait pertandingan-pertandingan dari ketiga tim lainnya di papan atas untuk saat ini. Ya, saya seharusnya bisa saja membahas Arsenal, tapi saya pikir Arsenal kan sekarang bukanlah tim kuat. Jadi untuk sementara kita biarkan Arsenal bersaing di papan tengah dulu, sambil kita menunggu juga nanti bagaimana caranya Arteta bisa merubah Arsenal kembali menjadi tim yang kuat, walaupun saya belum tahu ya berapa banyak waktu yang akan dia butuhkan. Ya mungkin 1 musim penuh ini, tapi jika Arteta gagal untuk mengangkat Arsenal, saya pikir sudah saatnya nanti kita ucapkan selamat tinggal untuk Arteta. Walaupun saya tidak ingin membahas Arsenal, tapi saya perlu juga memberikan sedikit penjelasan tentang Arsenal ya, karena Arsenal kan juga adalah klub favorit saya. So we wait for this weekend's Premier League dan juga nanti pertandingan-pertandingan dari klub-klub asal Inggris di Liga Champions. Sayang Arsenal tidak bermain di Eropa teman-teman. No hate, only football. Salam sepak bola.